Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي عن أبي ذر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita semua masih bisa hadir di dalam kesempatan rutin pengajian ini. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kebaikan, kemudahan, kelancaran, rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketentuan Allah adalah merupakan sebuah kepastian dan kita wajib untuk mempercayainya. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan hendaknya engkau beriman kepada ketentuan Allah khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya itu minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Suatu hari ada seorang ulama yang protes tentang takdir ini. Nah itu, yang takdir ini dalam satu riwayat dalam kitab apa? Qami'ut Tughyan ala manzumati syu'abil iman, itu dikisahkan yuhka 'an Syekh Afifuddin Az-Zahid annahu kana bi Misr fa balaghu ma waqa'a bi Baghdad min qatl al-kuffar lil muslimin hatta kharabat Baghdad 3 sinina wa nisfi sanatin bi ghairi khalifah. Dikisahkan dari Syekh Afifuddin Az-Zahid bahwa saat beliau berada di Mesir, datang informasi kepadanya tentang peristiwa di Baghdad, di mana bahwa Baghdad pada saat itu mendapat penyerangan dari orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam. Kota Baghdad menjadi hancur lebur selama setengah tahun. Lalu terjadilah di situ min ta'liqil kuffar al-masahif fi a'naqil kilab, sampai-sampai terjadi bahwa mushaf Al-Quran itu dikalungkan di leher-leher anjing. Hatta wa ilqa'uhum kutubal a'immati fid dajlah, bahkan karangan-karangan kitab dari para imam itu kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk nguruk sungai Dajlah, hatta sorot kaljis,
sehingga kitab-kitab dari para imam itu menyerupai jembatan, diinjak-injak tanpa ada harga sama sekali. Padahal itu karangan-karangan umat Islam, karangan para imam. Fa'angkaru dzalik, lalu Asy-Syaikh Afifuddin itu memungkiri, bertanya kepada Allah, ya Rabbi kaifa hadza, wahai Tuhanku bagaimana ini bisa terjadi, wa fihim mil atfal wa minal adnabila wa man la dzambalah. Padahal di tempat itu banyak sekali anak-anak kecil yang tidak berdosa. Fara'a fil manam, lalu setelah itu beliau tertidur rajulan, dan mimpi ketemu dengan seseorang, wa fi yadihi kitabun, dan di dalam di tangannya ada sebuah catatan yang bunyinya da'il i'tirad famal amru laka walal hukmu fi harakatil falaqi wala tas'alillaha an fi'lihi faman khadha lujjata bahrin halaka. Tinggalkanlah protesmu, apa urusanmu, tidak ada hukum yang berlaku bagi semua yang bergerak di cakrawala ini. Dan janganlah kau tanyakan pada Allah mengenai tindakan Allah. Barang siapa yang menyelami di tengah samudra, maka binasalah dia. Artinya bahwa ketika ketentuan Allah itu sudah diberikan, sudah dilaksanakan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Walaupun kadang tidak sesuai dengan logika kita. Maka dari itu beriman kepada qada dan qadar itu merupakan satu kewajiban bagi kita. Nah, beriman kepada qada dan qadar itu yang namanya qada itu ada dua. Qada itu ada qada mubram, ada qada muallaq. Qada mubram itu qadar itu, gitu maksudnya. Jadi qada mubram itu ya qadar. Maksudnya begitu. Jadi ada qada muallaq, qada yang ditentukan berdasarkan sandaran gantungan tertentu. Ibaratnya adalah untuk memahami qada mubram dan qada muallaq ini dalam ilmu tauhid itu berkaitan tentang antara lafal khalaqa dengan kata ja'ala. Menurut ahli tafsir bahwa ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ada kata khalaqalakum min anfusikum azwaja. Lalu kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dan seterusnya. Nah, ayat tentang khalaqa atau kalimat khalaqa itu menunjukkan sebuah kepastian. Nah, itu qada mubram. Jadi jodoh manusia itu sudah pasti ditentukan oleh Allah. Namun dalam perjodohan itu perjodohan itu apakah dia bahagia atau tidak, nah itu ja'ala. Artinya bisa diupayakan. Dulunya tidak cinta, lalu menjadi cinta. Dulunya tidak mengenal sama sekali, setelah merasa nyaman dan enak dia menjadi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ada tumbul rasa cinta dan kasih sayang. Maka contoh dalam perjodohan ini sudah pasti, jodoh itu sudah pasti, tapi apakah jodoh itu bahagia atau tidak tergantung kita di dalam menjalaninya. Ketergantungan kita tentang kebahagiaan dan sebagainya itu juga merupakan ketentuan dari Allah. Jadi misalnya terjadinya hukum alam sunnatullah, bahwa ketika kita menendang bola dipantulkan ke tembok, gitu maksudnya, semakin kencang kita menendangnya, maka semakin kencang juga dia kembali kepada kita, kan gitu maksudnya bola itu. Nah, itu berlaku ketentuan seperti itu.
kita memiliki kekuatan untuk menendang bola kencang ke tembok, itu ketentuan dari Allah, sehingga dia kembalinya bola kepada kita itu menjadi kencang, kan gitu maksudnya, menjadi keras. Itu juga ketentuan dari Allah. Nah, tapi ketika kita memiliki kemampuan menendang bola, itu merupakan satu qadamubrom. Nah, kembalinya bola kepada kita itu qadam muallaq. Karena kencangnya kita menendang bola, maka bola itu akan kembali kepada kita menjadi kencang. Kalau kita pelan, tidak mungkin bola itu balik lagi kepada kita menjadi kencang. Kan gitu maksudnya. Dia berhenti di tembok, gitu maksudnya. Nah, itu artinya qadamubrom itu gambarannya seperti itu. Qadam muallaq tadi tentang bola kembali kepada kita. Maka tentang mengimani qada dan qadar ini penting bagi kita, karena banyak orang yang terpleset tentang ketentuan dari Allah ini sehingga mereka sulit untuk mengimaninya. Maka di dalam kitab Qami'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman itu dikatakan menjadi pondasi utama. Nah, rukun iman yang 6 itu menjadi pondasi utama. Lalu cabang dari rukun iman yang 6 ini, bentuk-bentuk yang lainnya itu menjadi satu bentuk keimanan yang perlu kita laksanakan juga. Apabila kita misalnya melaksanakannya yang 77 cabang itu, maka kita bahagia dunian wa ukhran, yastakmilanha, sempurna juga kehidupan akhiratnya. Artinya bahwa ketika kita mendapati satu ketentuan yang buruk sekalipun, yakinlah bahwa itu dari Allah, dan yakinlah ada hikmah di balik semua itu. Maka ketika kita mendapati satu ketentuan dari Allah yang tidak sesuai dengan keinginan misalnya, maka ini merupakan satu bentuk yang harus diimani juga. Tidak boleh kita misalnya, kok saya sudah melakukan seperti ini, sudah sesuai dengan katakanlah syariat Islam, tapi Allah menentukan lain di kemudian hari terhadap diri kita. Mungkin saja maksud tujuan kita belum atau akan disampaikan ketentuan baiknya nanti setelah masa-masa berikutnya. Masa sekarang mungkin belum siap. Itu. Jadi berharaplah tetap akan ketentuan yang baik. Nah, maka kita tuh perlu yang namanya istilah memproteksi diri, berharap akan rahmat Allah, akan ketentuan yang buruk dari Allah. Ketentuan buruk itu memang dari Allah. Makanya kan dalam doa kunut itu waqina bi rahmatika syarra ma qadait, dan lindungi kami dan proteksi kami dengan rahmatmu terhadap sesuatu yang buruk yang akan engkau berikan, yang engkau tentukan kepada kami. Nah, itu waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, ini artinya ini meyakini bahwa ketentuan buruk itu ya tetap datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Artinya kita kadang ketika mendapati ketentuan buruk kadang menyalahkan orang lain, tidak mengoreksi diri kita. Maka dalam hal ini, dalam kesempatan ini, mari bersama-sama kita mengimani qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ketentuan Allah yang baik dan yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bagaimana menjaga, menstrategi supaya ketentuan itu menjadi baik bagi kita. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah berkaitan tentang sholat Jumat. Ini ada 2 pertanyaan ini. Sholat Jumat itu kan versi Imam Syafi'i itu kan harus 40 orang. Wa syartu fi'liha, syarat menyelenggarakan Jumat kan gitu. Nah, syarat menyelenggarakan Jumat itu 40
40 orang. Nah, pertanyaannya 40 orang itu apakah harus mendengarkan khutbahnya imam atau imamnya yang harus memperdengarkan kepada 40 orang itu? Nah, itu maksudnya. Nah, ternyata di sini qaulul ulama inda Syafi'iyah itu tidak ada kewajiban bagi yang 40 orang itu mendengarkan, tapi kewajiban bagi seorang khatib dan imam yang memperdengarkan khutbahnya standar minimal, standar normal. Maksudnya begini, ketika khatib menyampaikan khutbahnya itu tidak mesti orang yang 40 orang itu ngerti dengan yang dibicarakan oleh khatib. Nah, gitu maksudnya. Karena tidak ada kewajiban, maksudnya. Tidak ada kewajiban mustami'in yang hadir gitu, maksudnya yang melaksanakan yang ahli Jumat tadi yang 40 orang itu mengharuskan untuk mendengarkan. Karena mungkin di antara mereka ada yang mohon maaf, ada yang kupingnya agak kurang pendengarannya, kan begitu. Bagaimana coba, sah apa tidak? Nah, ini persoalan bagi kita. Maka bagi seorang khatib wajib memperdengarkan, menyampaikan khutbahnya dalam standar minimal untuk didengarkan oleh jamaah. Kemudian jamaahnya yang 40 orang itu tidak mendengar padahal sudah standar, tidak apa-apa. Gitu maksudnya. Nah, gitu ya. Jadi jangan dibalik. Jadi kan persoalannya begini, kan harus 40 itu harus ngerti apa tidak. Nah, ini masalahnya begitu. Jadi tidak harus ngerti. Ya. Jadi yang penting mendengarkan. Mau ngerti mau kagak. Berarti kalau misalnya pakai bahasa Arab semua itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, gitu maksudnya. Begitu. Pakai bahasa Arab semua misalnya orang sebentar jamaahnya orang Indonesia atau orang mana gitu maksudnya. Begitu. Yang tidak ngerti bahasa Arab. Iya, makanya kan sempat menjadi perdebatan kan, ini khotibnya pakai bahasa Arab semua bagaimana gitu maksudnya. Nah, itu. Jadi sebenarnya yang wajib bahasa Arab sih rukunnya itu. Rukunnya kan ada 5 itu. Ya. Rukunnya ada 5, membaca hamdalah. Jadi alhamdulillah itu harus tuh, alhamdulillah tuh harus. Jadi atau hamdan lillah, innal hamdalillah misalnya begitu. Itu harus pakai bahasa itu. Jadi hamdalah itu pakai bahasa Arab. Kalau kemudian diterjemahin kayak segala puji bagi Allah atau bersyukur kepada Allah, itu sih terjemahannya begitu maksudnya. Tapi di awal wajib ngomong alhamdulillah tuh wajib. Makanya kan biasanya ada yang 2 kali, itu memang untuk mempertegas gitu maksudnya sebenarnya. Biasanya alhamdulillahilladzi dan seterusnya begitu. Nah, itu untuk mempertegas. Itu boleh, nggak apa-apa. Untuk mempertegas khawatir gitu maksudnya tidak jelas. Nah, itu tikror kan dalam rangka taukid. Taukid itu memperkuat atau mempertegas. Nah, itu baca hamdalah. Kemudian yang keduanya membaca sholawat. Itu pakai bahasa Arab, itu yang wajib pakai bahasa Arab itu. Hamdalah, sholawat. Kemudian wasiyatut taqwa gitu maksudnya. Wasiat takwa. Jadi wasiat takwa, ittaqullah haqqa tuqati misalnya, atau usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya, usi iyaya usi iyaya wa iyyakum misalnya, ada yang kayak begitu. Ya silakan, nggak apa-apa. Pakai bahasa Arab. Kemudian yang keempat itu membaca satu ayat di dalam Al-Quran gitu maksudnya. Satu ayat yang makul, mafhum, yang difahami, yang masuk akal gitu maksudnya. Jadi yang diperintahkan itu satu ayat penuh. Jadi tidak boleh penggalan ayat. Makanya biasanya kalau khotib khawatir ragu yang di awal-awal pembahasan itu
pembahasan itu penggalan-penggalan ayat tidak sempurna ayatnya misalnya begitu, maka biasanya yang terakhir itu wal asri innal insana lafi khus, gitu maksudnya, illal ladzina amanu, itu kan sudah sempurna banget gitu maksudnya. Yang penting membaca satu ayat dan yang dipahami, jangan kemudian berbentuk pertanyaan kayak misalnya menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Kemudian dia baca apa namanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, sampai di situ. Itu namanya tidak makul, tidak menyelesaikan tema. Aturan sih dijawab, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Minimal sampai situ, itu maksudnya. Karena kan artinya wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Nah, itu kan pertanyaan belum terjawab. Al-Quran menjawab sendiri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu yang dimaksud makul. Nah, kemudian yang kelimanya itu berdoa muslimin muslimat, mohon ampun, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Itu harus pakai bahasa Arab, Pak. Gitu maksudnya. Itu yang 5 itu yang wajib. Kemudian ada ulama yang menambahkan ada syahadat. Itu syahadat itu tambahan itu dari ulama. Yang rukun itu cuma 5. Cuma ada di kitab Muhadzab itu termasuk syahadat itu menjadi rukun. Nah, itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi itu yang pakai bahasa Arabnya itu. Nah, lalu yang lain misalnya pakai yang lain itu silakan, mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa apa, silakan, bahasa lokal dipakai gitu maksudnya, untuk memahamkan isi khutbah. Karena memang khatib wajib berusaha untuk memahamkan isi khutbah kepada jamaah. Jamaah tidak ada kewajiban untuk memahami. Jadi ngerti nggak nih? Jadi maksudnya tidak ada kewajiban jamaah memahami isi khutbah. Ya kalau misalnya jamaahnya blow on ya enak berarti khatib gitu maksudnya. Cuma ya hati-hati juga kan, kadang ada yang ngerti sehingga paham kan gitu maksudnya. Nah, kemudian dalam kitab apa namanya, Mau'izatul Anam fil khutbabil Jumu'iyah, itu ada itu satu bentuk hal yang sunnah di dalam khutbah, ya, hal-hal yang sunnah. Kayak sunnah termasuk itu bawa tumbak itu maksudnya. Sekarang tumbak diganti dengan podium misalnya, takut jatuh manunya khotibnya gitu, makanya pegangan podium gitu maksudnya sebenarnya. Ya khutbah itu zaman dulu itu kan ibaratnya pada masa istilahnya ada memang macam-macam ya penafsirannya khutbah itu. Pada masa itu masa peperangan, sehingga ketika ada musuh di belakang itu khotib ngelemparin tumbak itu. Ya kalau ditafsirin sekarang, kalau ada yang ribut di belakang lempari itu kan gitu maksudnya. Ibaratnya begitu ya. Iya. Kadang istilahnya saking keselnya biasanya si tumbak ini digejogin ke bumi. Gitu maksudnya. Begitu kira-kira. Nah, ini satu bentuk artinya kewibawaan. Nah, itu. Jadi perlu juga membawa khotib itu kewibawaannya dimunculkan. Ya, kalau kita tentunya kewibawaan itu muncul ketika justru pembicaraannya enak didengar. Biasanya kan begitu. Jadi kalau ilmunya bagus biasanya ya khotib menyampaikannya enak. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi tidak ada kewajiban jamaah mengerti isi khutbah. Yang wajib adalah khotib berusaha semaksimal mungkin, standar maksimal ya, standar minimal dan maksimal untuk menyampaikan isi khutbahnya kepada jamaah yang 40 orang itu. Nah, itu ya. Nah, maka kemudian hal yang sunnah tadi, yang sunnah kedua berikutnya adalah membawa catatan yang rukun tadi. Gitu maksudnya. Yang rukun-rukun tadi karena khotib kadang lupa. Gitu maksudnya. Aturan dibacakan kemudian dia tidak membaca.
Ya, yang 5 itu terutama itu. Kalau yang lain-lain sih silakan lah, gitu maksudnya. Yang 5 tadi kalau tidak dibaca, tapi khotibnya bawa catatannya dan catatannya ada, sah jumatannya, sah khutbahnya. Paham ya? Jadi misalnya, jadi kita itu jangan sok gaya. Nah itu ibaratnya, jangan sombong kita. Manusia juga, ustadz juga, kiai juga kadang lupa. Ya, Mbah Maimun Zubair almarhum al-maghfurlah ya. Itu kan alim luar biasa. Itu kalau khutbah bawa catatan itu beliau itu. Bawa catatan. Padahal kita yakin beliau ya bahasa Arabnya, orang hafal Quran bahasa Arabnya mantap gitu maksudnya. Nggak mungkin lupa. Tapi beliau bawa catatan. Kalau mau khutbah ambil tuh dari ini apa? Dari baju ini, dari kantongnya. Cuma ditaruh di situ gitu maksudnya. Nah ini menunjukkan ketawaduan beliau. Artinya ternyata memahami tentang makalah tadi. Jadi sunnah membawa catatan. Nah itu maksudnya. Terutama yang 5 rukun itu. Apabila yang 5 rukun itu kemudian salah satunya lupa tidak dibacakan, ya, dan dilihat ada tulisannya, sah karena sudah berniat untuk menyampaikan, tapi dia lupa. Ya namanya orang lupa kan gitu maksudnya, bagaimana sih kan begitu? Gimana? Masalah materi khutbah Ustaz setelah yang disebut yang wajib itu. Ya. Kan kemudian pembahasan lainnya kemudian kita membacakan ayat Al-Quran, tapi kita akan membacakan arti saja untuk supaya bisa dipahami oleh jamaah bagaimana. Jadi kita tidak harus membacakan ayatnya gitu. Ataupun hadis gitu. Kalau hadis sih nggak ada masalah. Kalau Quran sih wajib dibaca Qurannya. Maksudnya salah satu dari Al-Quran itu wajib dibaca. Kalau yang lain diterjemahkan boleh. Jadi ya kan tadi saya katakan bahwa wajib menyampaikan satu ayat. Nah dibacakan memakai bahasa Arabnya. Maksudnya ayatnya dibaca. Lalu kemudian ayat lain misalnya terjemahannya doang, ya nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Tapi itu tadi wajib dibaca gitu. Apa ayat apa yang kira-kira ya katakanlah berkaitan dengan khutbah, dengan isi materi yang disampaikan. Makanya kan saya katakan biasanya untuk menyempurnakannya kan biasanya khotib itu diakhirkan di khutbah yang pertama itu kan baca wal asri innal insana kan gitu. Nah ini khawatir ayat-ayat yang tadi dibaca itu tidak sempurna atau kita membaca makalah-makalah dari para ulama saja gitu. Jadi ingat ini yang dimaksud wajib bahasa Arab itu tadi yang 5 tadi, hamdalah, sholawat, ya, kemudian baca satu ayat dalam Al-Quran itu wajib itu bahasa Arabnya Pak. Lalu kemudian wasiyatut taqwa, lalu berdoa untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang memakai bahasa Arab. Gitu. Jadi cukup misalnya Allahumma gfir lil mu'minin, itu cukup udah. Ya, yang lain misalnya mau doa apa panjang gitu nggak apa-apa silakan begitu. Kalau misalnya termasuk ya misalnya Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin itu juga sama gitu. Atau pakai kata Rabbana tidak pakai Allahumma ya nggak apa-apa sama lah begitu. Termasuk mendoakan untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat. Walhasil itu menjadi rukun di dalam khotib menyampaikan khutbahnya. Nah, kemudian yang lain terjemahan, misalnya ayat Quran yang lain diterjemahkan terjemahannya saja karena mungkin bacanya nggak lancar atau hurufnya kurang bagus, silakan nggak apa-apa. Tapi ada satu ayat yang menjadi sandaran untuk dijadikan sahnya khutbah. Nah, itu kira-kira begitu. Itu ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah berkaitan tentang tadi yang 40 orang itu gitu. 40 orang itu apakah harus paham atau tidak? Ternyata tidak wajib paham, tapi khotib wajib memahamkan, berusaha. Jadi yang wajib kitanya khotib yang punya tanggung jawab ini, yang punya tanggung jawab besar untuk memahamkan isi khutbah. Nanti si jamaah sudah kita usaha maksimal, makanya ini ya makanya kita sebagai khotib ya wajib minimal kita baca dulu kan gitu ibaratnya sebelum disampaikan baca
dulu ibaratnya menguasai materi, ya bila perlu ya kita sudah melakukannya, kan begitu. Nah ini kan ibaratnya kata orang bahwa memang bukan kata orang, kata para ulama, apabila seseorang berdakwah itu dari hati dan dia sudah melaksanakan isi dakwanya, biasanya mengenanya itu berbeda dengan cuma misalnya lip service doang, misalnya cuma ngomong doang begitu. Nah gitu, itu berbeda. Nah penguasaan materi bagi khatib perlu untuk dilakukan. Bila perlu ya kita memang belajar terus kan begitu. Sebelum besok disampaikan khutbahnya, makanya benar misalnya panitia atau DKM menginginkan bahwa apa temanya nih besok nih gitu, maksudnya itu bagus untuk mengingatkan supaya khotibnya menguasai materi gitu maksudnya. Jadi istilahnya jangan kadang kan gitu ngaco gitu maksudnya, nggak karuan, sudah bacaan yang nggak bagus, kadang ngaco dan sebagainya. Nah ini repot gitu maksudnya. Jadi standar minimal belum tercapai. Artinya sekali lagi, jamaah tidak ada kewajiban untuk memahami isi khutbah, tapi khatib wajib berusaha maksimal untuk memahamkan isi khutbah kepada jamaah. Lalu kemudian jamaahnya tidak paham juga, tidak ada masalah. Gitu maksudnya. Tidak menjadi. Jadi yang wajib itu berusahanya, Pak. Kalau kita sudah berusaha maksimal lalu tidak terjadi pemahaman yang bagus, ya itu sih bukan kesalahan, kan gitu. Bukan menjadi tidak sah. Jadi yang 40 orang itu, lalu bagaimana apabila misalnya nih pas khotib di atas mimbar belum ada 40 orang? Ya kalau melihat letterlah pemahaman dari Indah Syafi'iyah, Qaulus Syafi'iyah, ya sih nunggu 40 orang. Gitu. Nunggu. Bila perlu dihitung kan gitu maksudnya. Gitu. Sampai jam 2. Iya, perlu dihitung gitu maksudnya begitu. Makanya ya di kita sudah bagus lah gitu. Strateginya kayak termasuk adzan 2 kali gitu ya. Adzan 2 kali itu sebenarnya awalnya mulai dari sahabat Utsman. Jadi sahabat Utsman itu waktu itu diprotes oleh sahabat yang lain, oleh teman-temannya. Itu waktu itu mereka banyak yang telat, tidak mengikuti khutbah Jumat. Jadi pas terakhir sudah qomat gitu maksudnya begitu. Terdengar cuma waktu itu umat Islam sudah sekian banyak, jadi dulu kan belum ada pengeras kan gitu. Ya sekarang sih udah ada pengeras. Adzannya 10 kali juga tetap telat gitu. Kan begitu. Iya, ya strategi adzannya 2 kali itu awalnya di situ. Dan beliau menafsirkan ayat idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au. Itu fas'au itu maka bersegeralah ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Artinya segera datang ke masjid, sudah adzan sekali. Lalu ayat berikutnya wadzarul bai'. Nah itu kalimat perintah semua, fas'au wadzaru. Fas'au itu adzan pertama, wadzaru itu adzan yang kedua. Kalau di kampung itu biasanya adzan yang pertama dan kedua itu orangnya beda gitu. Jadi menjadi diciri-ciri, ditanda-tandain sama orang-orang. Baru dia yang adzan gitu maksudnya. Berarti baru sekali. Kalau di kita makan adzannya adzan ya Bilal juga kan gitu maksudnya. Begitu dia juga. Makanya kalau bisa langgamnya dibedain gitu maksudnya. Supaya langgamnya begini berarti dia baru adzan sekali gitu. Begitu kira-kira supaya nggak ketinggalan. Tapi itu strategi masing-masing gitu. Iya. Nah itu ya. Jadi istilahnya memang seperti itu. Jadi kenapa adzan 2 kali? Yaitu awalnya mereka banyak yang telat sehingga protes kepada khalifah, kepada Amirul Mukminin sahabat Utsman. Beliau menyatakan bahwa mereka para sahabat ingin supaya tidak telat, bagaimana caranya? Lalu beliau munajat kepada Allah dan punya strategi tadi. Udah adzannya 2 kali aja nggak apa-apa. Nah sejak itu adzan 2 kali disyariatkan. Jadi semakin banyak umat Islam waktu itu sehingga banyak yang tidak terjangkau dengan suara azan gitu maksudnya.
Kalau kita mah udah masjidnya banyak, berhenti mana-mana gitu maksudnya. Pakai speaker ya tetap aja gitu maksudnya. Yang lagi jualannya jualan, yang lagi nyupir angkot dan nyupir angkot gitu maksudnya. Nah ini satu perbedaan di antara kita. Makanya kalau bisa itu ketika sudah adzan sekali ya cepetan gitu kita. Cepetan lalu kemudian apalagi sudah adzan 2 kali berarti khotib sudah berada di atas mimbar gitu. Nah itu kalau sudah atas mimbar ya segera kan gitu. Makanya kan dalam satu hadis untuk semangat Jumatan itu bahwa Allah itu setiap hari Jumat menurunkan malaikat dan mereka ditugaskan untuk mencatat di pintu-pintu masjid, mencatat orang-orang yang datang sebelum imam berada di atas mimbar. Jadi pintu-pintunya itu dibukain semua dan di situ ada malaikat-malaikat. Nggak kelihatannya, kalau saya kelihatan malaikatnya jaga itu. Gitu. Pokoknya yang penting khotib belum ada di atas mimbar. Itu kalau khotib sudah bermimbar, mereka berhenti mencatat. Gitu. Mereka berhenti mencatat. Jadi yang khotib berada di mereka baru datang, tidak dicatat oleh malaikat. Gitu maksudnya. Makanya kita datangnya cepetan. Makanya kan barang siapa yang hari Jumat mandi pagi kan begitu, mandi persiapan Jumat, lalu dia datang ke masjid dengan tidak melangkahi leher-leher, kan hadisnya begitu, leher-leher manusia, maksudnya berarti kan masih kosong gitu. Kalau misalnya melangkahi kan berarti sudah banyak orang gitu maksudnya. Gitu kira-kira ibaratnya begitu. Maka dia akan pakai wangi-wangian dan sebagainya, pakai pakaian putih dan sebagainya. Maka dia termasuk termasuk kifarat dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Maka dihapus dosa-dosanya begitu dari Jumat ke Jumat yang lainnya. Kita terus melakukan, ya insya Allah diampuni dosa-dosa kita. Ibaratnya begitu. Maka ya untuk Jumatan ini sekali lagi supaya persoalan pertama adalah tidak meragukan jamaah, ya tadi khotib minimal yang berkualitas dan mampu memperdengarkan isi khutbahnya kepada jamaah, kepada yang 40 orang ini. Lalu yang 40 orang ini tidak memahaminya, tidak ada masalah karena tidak ada kewajiban. Itu ya. Jadi pembahasan kita pagi ini 2 hal ini, dan kita penting untuk melakukan ini dan kita terus melatih, memperbaiki diri. Nanti persoalannya nanti ada kekurangan di sana sini ya nggak apa-apalah. Kita juga masih belajar. Sekali lagi masih belajar dan kita harus berani Pak, karena suatu saat kita itu ditinggalkan, masjid kita kadang ditinggalkan oleh orang-orang dan kita sendiri yang aktif, warga kita sendiri. Jadi kita jangan ngandalin warga orang lain, kan warga lain. Kita harus mengaktifkan seluruh warga yang ada di sekitar kita. Gitu maksudnya. Sekitar kita potensinya dijadikan usaha untuk supaya bangkit benar-benar. Ini masjid kita yang membangun, kita yang melakukan pembangunan, kita juga yang memakmurkan bersama-sama. Mudah-mudahan kan gitu maksudnya, ini menjadi wasilah keselamatan kita di hadapan Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ila Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.